berarti sekarang kalau waktu itu belum habis, maka qobliyah itu masih boleh kita kerjakan. Contoh misalnya besok kita qobliyah subuh nggak sempat karena kebetulan qomat di masjid. Langsung kita sholat pagi. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita mengerjakan sholat sunat qobliyah padahal sudah sholat subuh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena qobliyah ini waktunya berakhir sampai waktu subuh habis. Jadi tidak terhalang, tidak terikat, tidak tertutup mengerjakan qobliyah itu gara-gara mengerjakan sholat wajib. Ini sering begitu. Makanya qobliyah Jumat itu anak kerjakan setelah selesai sholat fardu. Kenapa? Karena waktunya masih panjang. Sebaliknya ba'diyah Jumat itu waktunya adalah setelah selesai sholat fardunya atau setelah selesai fardu Jumat sampai waktu sholat itu ba'diyah zuhur, kapan waktunya? Setelah selesai sholat zuhur sampai waktu zuhur habis. Nah makanya qobliyah itu panjang sekali waktunya. Qobliyah itu panjang waktunya, terhitung semenjak waktu sholat masuk azan gitu, azan dikumandangkan masuk waktu, berakhirnya qobliyah sampai waktu zuhur itu habis. Nah, dengan dasar itu boleh kita mengerjakan qobliyah Jumat setelah sholat fardu. Niatnya apa? Tetap memakai qobliyah. Usolli sunnatal Jum'ati qobliyatan lillahi. Usolli sunnatal Jum'ati qobliyatan lillahi. Atau boleh usolli qobliyatal Jum'ah lillahi ta'ala. Maka qobliyah yang dikerjakan setelah sholat Jumat maka jatuhlah sebagai qobliyah Jumat yang terjadi sebelum. Jadi bukan qadha, tetap hukumnya sunnah. Itu bila antum banyak bila anda. Tapi biasanya kita ba'diyah aja yang kita. Kalau di perusahaan, kalau di kuliah jihad, mau tidak mau kita kerjakan qobliyah. Tapi kalau ada waktu kerjakan. Ba'diyahnya kita kerjakan, qobliyahnya juga kita kerjakan. Meskipun sudah selesai sholat fardu. Dan berapa rakaat qobliyah Jumat itu sama dengan qobliyah zuhur. Kalau qobliyah zuhur itu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat juga sebenarnya sebelum Jumat. 4 rakaat ba'diyah zuhur, 4 rakaat juga ba'diyah Jumat. Bila kita hendak mengerjakan sama, karena hukum qiyas yang tadi. Kalau zuhur itu qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4, berarti Jumat juga qobliyahnya 4, ba'diyahnya juga 4. Tapi biasanya kita jarang mengerjakan qobliyah Jumat sampai 4. Nah kalau Anda sih alhamdulillah, khusus bulan puasa qobliyah Jumat itu mesti 4 kali. Ba'diyah Jumat. Kenapa? Karena 2 rakaat sholat sunat pada waktu Ramadan itu setara dengan sholat wajib. Emang. Dan alhamdulillah selama Nabi saat Ramadan semua qobliyah dan sholat sunat itu tidak ada tinggal. Kenapa? Emang pahalanya setara dengan pahala wajib. Makanya itu nanti pahala-pahala sunat yang dikerjakan di bulan Ramadan itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Kalau kira-kira ada sholat fardu kita yang kurang, itu dipakai untuk. Tapi tetap kalau kita memang merasa ada sholat fardu kita tertinggal, wajib diantisipasi. Ihtiyat. Mengenai qobliyah juga masih
Nah, ketika kondisinya seperti itu dan ada solusi bahwa qobliyah Jumat itu boleh dilaksanakan, sholat itu boleh dilaksanakan setelah sholat fardunya. Ketika di Jumat itu, ketika kita sebagai makmum, apakah lebih utama mana kita melaksanakan qobliyah Jumat ketika khotib sudah naik mimbar, atau lebih utama kita mendengarkan khotibnya? Bagi orang yang baru masuk bersamaan dengan azan, maka meskipun khatib sedang berkhutbah disunahkan untuk sholat sunat. Disinilah khilafnya dengan kita Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu adalah Nabi menyuruh sahabat itu untuk tahiyatul masjid. Kalau kita versi NU tetap itu adalah qobliyah Jumat. Nah, jadi bagi orang yang masuk bersamaan dengan khotib sedang berkhutbah, maka tetap dianjurkan sholat sunat dulu 2 rakaat yang ringkas. Artinya sholat apa ini? Boleh sholat sunat tahiyatul masjid, boleh juga sholat sunat qobliyah Jumat. Nah, bagi yang sudah, karena kita kondisi akhir begitu sudah duduk baru azan, habis itu langsung disambung dengan khutbahnya khotib, maka kita demi menjaga perasaan dan konsentrasi jamaah tetap lebih baik kita qobliyah Jumatnya nanti setelah khutbah selesai atau sholat selesai. Kenapa? Karena ini bisa merusak konsentrasi banyak orang. Jadi amalan sunnah yang kira-kira akan menimbulkan tashwish atau mengganggu konsentrasi orang banyak itu lebih afdal kita tinggalkan daripada mengganggu orang. Jadi nanti kita kerjakan setelah selesai ba'diyah zuhur atau ba'diyah Jumat atau selesai sholat fardu. Memang sih, apalagi kalau duduknya di depan-depan, kalau yang pojok-pojok atau samping tidak begitu. Tapi kalau di depan untuk memancing perhatiannya sang khotib maupun perhatian makmum yang ada hadisnya ketika Rasulullah sedang berkhutbah, datanglah seorang sahabat langsung duduk. Rasulullah lalu menghentikan khutbahnya, wahai sahabatku, silakan engkau bangun dan sholli rakaatain khafifain, salatlah engkau 2 rakaat yang ringan. Nah, jadi sahabat ini dipersilakan. Itu juga sebagai dalil bahwa sholat sunat tahiyatul masjid itu sangat-sangat dianjurkan. Banyak sekali lahir hukum dari hadis itu, sangat dianjurkan meskipun khatib sedang karena adab memasuki masjid itu memang harus didahului dengan sholat sunat. Ayang agak jauh ya. Sangat dianjurkan untuk sholat qobliyah Jumat atau qobliyah tahiyatul masjid. Terus sholat sunat tahiyatul masjid itu andai kata keburu duduk, itu masih boleh kita bangkit untuk sholat asal duduknya belum lama. Nah, makanya kalau para kiai kita kalau kira-kira tidak tahan berdiri dan gak enak berdiri pada saat azan dikumandangkan, beliau duduk tapi duduknya begini. Nah, ini dianggap belum duduk. Kenapa? Karena belum menyentuh pinggul, belum menyentuh kepala. Makanya begitu selesai beliau berdiri. Walaupun agak lama duduknya dengan begini, ini belum dianggap duduk. Nah, baru kita berdiri untuk qobliyah atau tahiyatul masjid. Andai kan kita duduk langsung misalnya begini, terlanjur sudah duduk pinggul kita, tapi belum lama segera berdiri untuk sholat tahiyatul masjid, masih sunnah. Nah, tapi kalau memang terlanjur duduk, terlanjur gak enak ya, duduk aja.
maka gantilah tahiyatul masjid itu dengan bertasbih 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Maka 3 kali bacaan tasbih ini setara dengan 2 rakaat salat sunnah. Bagi orang yang tidak sempat melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, maka disunahkan mengganti dengan tasbih 3 kali. Sama dengan, mohon maaf, orang yang sedang baca Quran menemukan ayat sajadah, di situ. Kalau nggak sempat untuk sujud tilawah, maka hentikan bacaan dulu sesaat, bacalah tasbih itu 3 kali. Maka ucapan tasbih kita 3 kali setara dengan sujud kita sekali untuk sujud tilawah. Apa kelebihannya sujud tilawah itu nih? Begitu kita sujud tilawah, maka syaitan itu berteriak histeris, sangat marah dan benci melihat orang yang sedang bersujud. Jadi itulah tujuannya kita bersujud. Pertama, ketika sujud maka berhamdulillah dosa-dosa kita. Yang kedua, setan histeris, tidak senang melihat kita sujud. Jadi idza syaitan menyakiti syaitan. Dan memang perlu sujud. Nah, kemarin Kak Gi pulang dari berlaut, udah nanya, cuma yang nanya bukan Pak Gi tapi Mama Haji. Bi, tolong saya mau bertanya, bapaknya pernah sholat subuh, kok subuhnya 3 rakaat? Apakah itu aliran baru kah? Sholat subuhnya kok 3 rakaat? Dan rakaatnya itu tidak pakai ruku. Yang pertama itu langsung sujud. Berarti di berau itu kan sholat subuhnya 3 rakaat. Itu tadi maci. Oh ini ya pasti ada. Sholat sujud tilawah. Oh, saya jelaskan itu bisa terjadi pada hari Jumat, subuh Jumat, dan membaca ayat ini dianjurkan untuk sujud tilawah. Iya, memang nggak ada rukunya pada rakaat pertama itu, langsung nyelonong begitu saja, ayatnya namanya sujud tilawah. Apa tadi? Pertanyaannya hampir sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anda mau bertanya, kalau di kebiasaan di tempat kita itu pada saat orang masuk masjid bersamaan dengan azan, biasanya kita akan menunggu dan menjawab azan terlebih dahulu baru kemudian sholat tahiyatul masjid. Akan tapi sering juga saya temui orang-orang yang tidak menjawab azan, akan tapi langsung dia langsung mengerjakan tahiyatul masjid. Kira-kira lebih utama mana langsung mengerjakan dengan menjawab azan terlebih dahulu? Nah, kalau yang diajarkan oleh para guru kayak kita ini, kalau itu duluan kita datang daripada azan, maka cepat sebelum azan dikumandangkan dahulukan sholat sunnah. Bila mana masih ada waktu azan belum dikumandangkan, kerjakan qobliyah Jumat atau qobliyah zuhur atau tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sholat kita duluan terjadi sebelum azan. Tapi kalau bersamaan naik kita dengan azan dikumandangkan, maka disunahkan, tetap disunahkan mentakhirkan sholat sunat apapun untuk menjawab azan. Kenapa? Karena menjawab azan ini, suatu riwayat mengatakan siapa yang keseringan mendengar azan namun tidak dijawab atau tidak diikuti seperti bacaan muazin, maka dikhawatirkan nanti kematiannya tidak dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu, begitu ancamannya.
Nah, kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi, sekali lagi, Allah, langsung. Jadi tidak ada lagi yang sibuk dengan apapun kecuali fokus mendengar suara azan. Yang sedang berbelanja di toko warung, begitu azan udah langsung disulap toko untuk sholat. Ini sholat kalau di hotel Grand Zamzam yang jam besar itu di bawah hotel itu plaza. Begitu azan, udah plaza itu sepi, langsung dibikin sat nyambung. Jadi di situ anak kagum dong, ya Allah. Tadi kita sedang bertransaksi luar biasa ramai. Begitu azan nih, langsung disulap semua itu menjadi tempat sholat. Walaupun kita tidak aneh sih seperti yang memandang yang tadinya sepatu sandal berhamburan, akhirnya sekarang udahlah karena sudah tradisinya mereka, udah langsung sholat walaupun tidak detail dan sebagainya. Tapi penghargaannya kalau sholat luar biasa. Termasuk anak pernah mampir balik dari Madinah, mampir habis sholat maghrib, baru mesan teh, dibikinkan, ingin minum teh, belum minum, Allah, langsung ya hajat, sholat. Tapi anehnya pemilik warung enggak ikut sholat. Begitu anak balik terpaksa, anak balik masih panas. Mana teh saya udah ada lagi, aduh, Masya Allah, ikhlas satu real itu. Mau mesel lagi, bis sudah siap mau berangkat, wah sudah nggak ada minum teh, satu real hilang, aduh luar biasa. Nah begitu. Jadi tergantung, kalau memang kita duluan masih bisa sholat sebelum azan dikumandangkan, sesaat beberapa saat sebelum azan, dahulukan sholat supaya kita tidak terlalu lama berdiri, dan sisanya nanti baru kita menjawab azan setelah selesai. Tapi kalau berbarengan maka berdirilah sambil kita juga mau sholat sunat tahiyatul masjid atau qabliyah nih, sambil kita menjawab suara. Untuk yang kedua, apakah sholat sunat tahiyatul masjid itu juga boleh dikerjakan di musola? Nah, jadi tahiyatul masjid itu hanya ada pada masjid saja, karena masjid beda hukumnya dengan musola. Ada 3 hukum yang ada yang membedakan masjid dengan musola. Apapun namanya tempat sembahyang selain masjid itu tidak sama dengan masjid. Ada, kalau orang Jawa menyebut langgar, kalau orang Lombok menyebut santren, orang Arab menyebut musola. Tapi kalau di Arab tidak ada musola, masjid semua. Nah, kalau orang kantoran menyebut musola. Kalau di surau, di Jawa Barat itu surau. Nah, apapun namanya ini, selain yang sebutannya masjid, tidak berlaku 3 hukum. Apa itu 3 hukum? Pertama, sah i'tikaf. Jadi setiap namanya masjid sah i'tikaf. Yang kedua, sah tahiyatul masjid. Yang ketiga, haram orang junub naik atau diam di situ. Nah, jadi selain masjid tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada i'tikaf, tidak haram orang junub untuk naik dan diam di situ. Jadi kalau pelanggar aman. Ingat yang dikatakan masjid itu mana yang pandangan uruf
rudda ilal urub, mana yang dikatakan masjid, mana yang memang sudah disepakati tanah dan bangunan yang memang diniatkan semua untuk menjadi masjid. Sekarang pertanyaannya, rumah ana dulu, rumah Imam Khatib, apa itu termasuk masjid? Kira-kira rumah Imam Khatib yang tempatnya hijamar sekarang, apa itu termasuk masjid? Tidak termasuk masjid, walaupun dia berdekatan dengan masjid. Makanya nggak haram anak tinggal dulu 10 tahun. Dulu sempat pro dan kontra, tapi ketika bagian anaknya yang pro kontra, karena ada yang baru mulai masalah. Begitu jalan, setelah pro kontra sudah tidak ada lagi, alhamdulillah. Nah, penerusnya anak Pak Jaman tinggal dapat enaknya, tidak ada yang protes. Kalau zaman anak dulu ya Allah, ya Allah. Padahal anak mencari dananya itu tidak pakai kas masjid, kenapa tidak haram tinggal di rumah Imam Khatib? Karena dia tidak termasuk bagian dari masjid. Yang kedua, itu juga sebagai dalil toilet, WC. Kalau sekiranya yang ada di lingkungan masjid itu dihukumkan masjid, maka haram antum kencing di situ. Haram kita kencing BAB di toilet masjid. Nah, karena dia bukan termasuk masjid. Dan masjid itulah mana tanah, sebidang tanah yang diniatkan untuk bangunan masjid, itulah yang berlaku hukum masjidiyah yang tadi. Itu namanya hukum masjidiyah. Sah itikad, haram orang junub tinggal di situ, dan sah untuk tahiyatul masjid. Sekarang pertanyaannya nih, di halaman itu orang yang mau sholat id, sahkah tahiyatul masjid di halamannya? Tidak sah. Betul Anda sholat di masjid, tapi Anda kebagian halaman. Halaman itu tidak sah untuk i'tikaf. Apalagi tidak sah untuk tahiyatul masjid. Tidak haram untuk orang yang berhadas besar berada di halaman. Makanya nanti suatu saat kalau antum pergi haji atau umroh, sebisanya masuklah ke dalam masjid selama masih ada kesempatan. Memang lain rasanya sholat di halaman itu lain, walaupun di halaman Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, tetap masuk. Kenapa? Kalau di halamannya kita tidak dapat i'tikaf, walaupun penjelasan sebagian ulama, pokoknya tanah haram itu sama nilai sholat. Tapi hal lain sama dengan ulama, sholat melihat Ka'bah itu lain rasanya daripada sholat belum melihat Ka'bah, walaupun di dalam Masjidil Haram. Kalau belum melihat Ka'bah lain rasanya kurang afdol. Makanya anak jarang naik ke atas, jarang naik ke lantai atas Masjidil Haram, kecuali kemarin pada saat umroh itu, karena diajak, kepingin kayak apa rasanya naik ke, baru anak naik ke lantai paling atas. Tapi begitu sholat, enggak enak. Kenapa? Karena Ka'bah ada di bawah. Enggak enak. Tetap kita sholat di pelataran Ka'bah itu lebih biasa. Dan di Masjidil Haram aneh bin ajaib ini. Kok enggak berlaku timur, utara, barat? Mana timur, mana barat? Enggak kepikir gitu. Yang ada hanya Ka'bah. Makanya sampai sekarang anak itu bingung mana timur, barat, utara, selatan kalau nak bawa kompas. Karena kita tidak mempermasalahkan. Itu luar biasa. Dan nanti kalau antum sudah bernasib, kalau mau sholat, mana patokan kita? Andai kan kita nggak sempat melihat Ka'bah, tehelnya nih, garis tehel. Nah, garis tehelnya itu memang udah pakai standar kompas yang luar biasa itu.
Jadi asal tumit kita nginjak garis tehal, sudah pasti menghadap ke Ka'bah. Jadi garis tehalnya itu. Jadi nggak usah mana Ka'bah, susah itu. Lihat garis tehalnya aja, sudah. Kalau tumit kita nginjak garis tehalnya, sudah pasti menghadap ke Ka'bah. Makanya garis tehalnya itu melingkar semua. Dan luar biasa ya, meskipun kelihatan teman itu di situ, kita di sini, di situ kelihatan, tapi anehnya bin ajaib tetap semua menghadap ke Ka'bah. Luar biasa teknologi ini, tidak terjangkau untuk Indonesia. Spekernya itu tidak ada kabelnya, kabel di dalam musim. Sampai ada mana kabelnya, termasuk kabel pengimaman tuh, kabel imam tuh. Jadi yang digotong cuma tiang mic-nya aja, tiang mic dengan mic-nya sampai 4 ya. Jadi soketnya itu ternyata ada di bawah lantai. Luar biasa. Jadi tidak repot. Woi, hati-hati kesandung kabel lah. Yang digotong itu aja, tiang mic-nya aja. Jadi lucu aja di situ. Makanya pengimaman itu hanya di belakang, geser sedikit pintu Ka'bah. Jadi ini pintu Ka'bah, geser sedikit ke tengah, itulah. Karena di situ ada soket. Dan tidak pernah sturing. Ratusan speaker nama sturing. Seumuran 3 kali kemudian nggak pernah bukan nyinggung. Subhanallah, memang luar biasa. Banyak keistimewaan luar biasa. Dan semua di setel pakai standar komputer semua. Jadi mana yang treble ketahuan. Oh ini yang treble dulu. Luar biasa. Dan anehnya pembangunan jalan terus tapi ibadah tak terjadi. Kalau kita pray sudah Jumat. Di sana aja membangun segitu luas, besar dan tinggi. Hanya cukup kayak batas polisi yang plastik itu dikalangkan, udah seberapa yang dibutuhkan. Nah, jadi jamaah mengikuti alur itu aja. Yang alur itu nggak boleh dilewati. Tapi pembangunan jalan hanya berhenti kegiatan membangun pada saat sholat. Kalau selesai sholat lanjut lagi sampai 24 jam. Luar biasa. Jadi hanya dipasangi plastik itu aja yang membatasi. Iya, pembangunan jalan luar biasa. Oke, sekedar kita mulai dulu dengan kajian kita terus pelajaran istiqomah dan dengan yang lain bisa bergabung kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna bihudaika ilman nafi'an. Siwak la jangan khalafa amraka wa sallallahu alaihi wasallam wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli
Mustafa